Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah Koyan. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Anur Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul variasi bahasa. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dalam suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat karena disebabkan oleh faktor tertentu. Adapun variasi bahasa ini dibagi menjadi dua bagian secara umum, yaitu variasi bahasa dilihat dari pemakai atau penuturnya. Yang kedua, variasi bahasa dilihat dari pemakaian atau fungsinya atau yang disebut dengan variasi fungsiolet. Saya akan membahas yang nomor satu, yaitu variasi bahasa dilihat dari pemakai atau penuturnya. Pada variasi bahasa dari segi penuturnya, dia dibagi menjadi 4. Yang pertama idiolet, yang kedua dialek, yang ketiga kronolet, dan yang keempat ada sosiolet. Yang pertama di sini adalah variasi idiolet. Variasi idiolet ini adalah variasi bahasa yang digunakan bersifat individual atau perorangan. Contohnya saja, setiap individu itu berbeda variasi bahasanya, mulai dari suaranya, intonasi berbicara, tutur katanya. Yang kedua adalah variasi kronolet. Kronolet ini adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan urutan waktu atau masa tertentu. Contohnya, pada zaman Kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Kawi, sedangkan pada zaman akhir kejayaan Majapahit dia menggunakan bahasa Jawa Tengah, dan pada zaman yang sekarang dia menggunakan bahasa Jawa yang baru. Yang ketiga adalah dialek. Dialek ini adalah variasi bahasa yang dilihat dari keadaan geografis. Berbicara tentang keadaan geografis di sini, yaitu lebih spesifik kepada tempat tinggal atau wilayah suatu komunitas yang menempati tempat tinggal tersebut. Contohnya bahasa Jawa, tapi dialeknya Banyumas. Yang ketiga adalah yang keempat adalah variasi sosiolet. Pada sosiolet ini dia dibagi lagi menjadi 8 bagian variasi. Yang pertama ada akrolet. Akrolet adalah variasi bahasa yang bersifat tinggi atau bergengsi tinggi atau kedudukannya sangat tinggi. Yang kedua adalah variasi basilet. Variasi basilet ini adalah variasi bahasa yang kedudukannya rendah atau kurang bergengsi. Yang ketiga adalah variasi vulgar. Variasi vulgar ini adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh orang yang kurang terpelajar atau yang orang bodoh. Yang keempat adalah slang. Slang ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu dan bersifat khusus dan rahasia. Contohnya seperti digunakan oleh para pencuri. Ketika melihat polisi, mereka menggunakan kata kacamata. Kacamata adalah ditujukan kepada polisi. Yang kelima adalah variasi kolokial. Variasi kolokial ini adalah variasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dia biasanya berupa singkatan. Contohnya ketika kita memanggil dokter dengan perkataan dok, ketika kita memanggil letnan dengan perkataan let. Yang keenam adalah variasi jargon. Variasi jargon ini adalah variasi pada suatu kelompok atau komunitas yang bersifat khusus tetapi tidak rahasia. Sedangkan yang ketujuh adalah variasi argot. Variasi argot adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kalangan profesi tertentu dan bersifat rahasia. Yang terakhir adalah variasi ken. Variasi ken ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dengan gaya bahasa yang dibuat-buat atau merengek-rengek atau memelas. Contohnya seperti variasi bahasa yang dibuat oleh seorang penulis. Ini adalah bagian variasi bahasa pada nomor 1 yang menurut pemakai atau penuturnya. Sekarang akan saya jelaskan variasi bahasa nomor 2. Variasi bahasa dilihat dari segi pemakaiannya atau fungsiolet atau fungsinya. Pada variasi dari segi pemakaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, variasi di bidang penggunaannya. Yang kedua, variasi menurut sarana penggunaannya. Yang ketiga, variasi dari segi keformalannya. Oke, yang pertama saya jelaskan dari bidang penggunaannya. Variasi di bidang penggunaannya adalah variasi bahasa yang digunakan oleh setiap instansi akan berbeda. Contohnya, variasi bahasa yang digunakan oleh instansi perikanan akan berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan pada instansi pendidikan. Begitupun yang lainnya. Yang kedua, variasi menurut sarana penggunaannya. Variasi menurut sarana penggunaannya ini contohnya
Ketika kita menggunakan sarana telepon dan telegraf pasti akan berbeda. Pada saat kita berbicara di telepon, variasi bahasa yang kita gunakan akan berbeda pada saat kita menggunakan variasi bahasa di telegraf dengan mengetik tulisan. Dan yang terakhir adalah variasi dari segi keformalan atau tingkat keformalan. Variasi dari segi tingkat keformalan ini dia dibagi menjadi 5 variasi. Yang pertama adalah variasi ragam beku. Variasi ragam beku ini atau disebut variasi frozen, yang mana variasi ragam beku atau variasi frozen ini dia tidak berubah. Dia contohnya pada hal-hal yang bersifat kenegaraan atau khutbah. Itu adalah termasuk variasi beku atau frozen yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, variasi ragam formal atau resmi, yang mana ketika berbicara tentang formal maka dia bersifat resmi. Variasi yang bersifat formal ini contohnya pada surat menyurat, contohnya pada rapat-rapat kedinasan. Yang ketiga, ragam santai. Variasi ragam santai ini biasa dikenal dengan kasual, yang mana ragam santai ini tidak bersifat formal. Contohnya variasi bahasa ketika kita berbincang di dalam keluarga atau teman. Yang keempat, variasi ragam akrab. Variasi ragam akrab adalah variasi yang digunakan hanya oleh orang-orang yang sudah akrab pertemanannya atau kekeluargaannya, akan berbeda dengan orang yang belum akrab pertemanan atau kekeluargaannya. Yang terakhir adalah variasi ragam usaha atau yang disebut dengan variasi konsultatif. Variasi ragam usaha atau konsultatif ini biasa kita temukan di dalam dunia pendidikan. Biasa terjadi perbincangan di sekolah, seperti perbincangan yang dihasilkan oleh peserta didik kita seperti apa. Perbincangan mengenai hasil produksi kita terhadap peserta didik. Mungkin itu saja. Sekian dari saya tentang variasi bahasa yang dapat saya presentasi pada kesempatan ini. Saya akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.